Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kita tahu kabar terbaru dari Kaisang sudah mendatangi kantor KPK ya. Ini mengasih contoh yang bagus buat kita anak-anak muda, buat orang tua juga. Bukan kayak orang tua tapi mengasih contoh yang tidak bagus ya kan. Wah, ini jiwanya kesatria banget ya kan. Berani dan membuktikan kayak Pak Mahfud, Pak Ganjar, Pak Anies yang pernah menggunakan jet pribadi juga. Ya, ayo ikutan juga ya kan, datang di kantor KPK. Kali ini untuk membahasnya, kita lihat video lengkapnya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe di channel saya, bantu subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung guys. Kaisang Pangarep Ketua Umum PSI sudah mendatangi KPK untuk memberi keterangan mengenai perihal keberangkatannya ke Amerika menggunakan pesawat jet pribadi. Bagaimana Bapak Mahfud MD? Kapan giliran Anda? Ayo dong gentleman dong. Masa kalah sama anak ingusan? Masa kalah sama adiknya belimbing sayur? Yuk Pak Ganjar juga yang kemarin kelihatan dan ketahuan beberapa kali naik pesawat jet pribadi. Ayo. Pak Mahfud MD sama Bapak Ganjar yang kemarin itu warawiri naik pesawat jet pribadi waktu kampanye Pilpres kemarin. Ayo segera datang dong ke KPK, tolong dilaporkan pesawatnya itu milik siapa, Sama dong. harganya berapa, harga sewanya, yang bandarin sopo. Ayo segera dilaporkan. Ya Bapak Anies begitu juga Bapak Anies yang kemarin warawiri naik pesawat jet pribadi. Ayo dilaporkan. Monggo ditunggu di gedung KPK. Ya Ibu Mega juga sama Ibu Puan loh. Yang kemarin warawiri juga waktu Pilpres kemarin itu, waktu mencalonkan Ganjar dan Mahfud MD. Yo monggo dilaporkan. Jangan mau kalah sama anak muda. Kasih contoh yang Ya jangan mau kalah sama Kaisang, anak ingusan, ketua umum yang kemarin sore. Ayo. Gitu juga itu anggota dewan yang botak-botak kuwi. Sing jenenge iku si Said Abdullah kuwi. Yang kemarin ketahuan ngerokok-ngerokok sambil di pesawat jet pribadi sambil ngobrol-ngobrol karo koncone itu anggota dewan. Yo tolong dilaporkan dong. Ayo berani, semangat. Mari kita bantu KPK untuk mengungkap korupsi. Mendatangi KPK untuk menjelaskan soal jet pribadi. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini 17 September 2024. Kaisang hadir untuk memberikan klarifikasi soal jet pribadi. Politikus PSI Isyana Bagus Oka melalui keterangan tertulis mengatakan tidak ada panggilan dari KPK untuk Kaisang sebelumnya. Ketua Umum PSI itu datang atas kemauannya sendiri. Jadi ini bisa kukatakan ini adalah satu, bisa dikatakan begini. Ini menjawab segala tudingan yang meremehkan seorang anak ingusan yang bernama Kaisang Pangarep. Yang mengatakan dia pengecut, dia penakut, dia ngumpet, dia sembunyi. Sekarang dia datang tanpa ada surat panggilan dari KPK. Beda sama Hasto. Hasto berapa kali mangkir. Nek kalau nggak dipaksa-paksa, nggak mau datang ke KPK. Harun Masiku gitu loh. Gratifikasi PT KAI gitu loh. Iya kan? Penyuapan kasus anggota dewan untuk meloloskan Harun Masiku gitu loh. Pak Mahfud, gimana? Udah tenang hidupmu? Aduh. Jadi Kaisang itu datang ke sana, ke kantor KPK. Ingat yang pertama ya, bukan dalam rangka memenuhi panggilan KPK.
Yang kedua, yang kedua, Kaesang tidak wajib memberikan klarifikasi kepada KPK. Ya, karena apa? Dia bukan penyelenggara negara. Ketiga, dia ingin menunjukkan bahwa dasarnya sebagai warga negara yang baik harus melaporkan apapun yang berkenaan dengan gratifikasi. Itu dia. Loh, berarti sudah positif dong kalau misalnya Kaesang menerima gratifikasi? Oh, belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Jadi kedatangan Kaesang memberi keterangan ya perihal penerbangannya, dengan siapa dia terbang, pada tanggal berapa dia terbang, ya kira-kira tujuan dia terbang ke Amerika itu untuk apa. Itu dia. Setelah itu dia mengisi formulir gratifikasi. Oh, formulir gratifikasi berarti formulir yang menyatakan bahwasanya, mengakui bahwasanya dia melakukan gratifikasi. Oh no. Jangan tersesat lagi kalian ya, jangan tersesat ya. Jadi sama dengan misalnya orang bikin formulir surat keterangan berkelakuan baik. Belum tentu itu orang berkelakuan baik semua. Begitu juga surat formulir gratifikasi itu berisi tentang hal-hal yang kusebutkan tadi satu persatu. Dan setelah dia mengisi formulir gratifikasi, langkah selanjutnya yang diambil KPK adalah menganalisa apakah tindakan yang dilakukan oleh Kaesang tersebut memang betul sebuah tindakan gratifikasi. Oh, berarti kalau misalnya memang terbukti, berarti Kaesang harus dipenjarakan. Oh, belum tentu. Buru-buru kali kalian mau memenjarakan keluarga Jokowi. Alah, enggak bapaknya, enggak anaknya nomor 1, enggak anaknya yang bungsu, semua mau kalian penjara. Nafsu kalian itu loh, nggak bisa kalian tahan gitu. Kapunduang. Jadi begini ya, ini orang ya, jadi kita maklumi aja lah, orang-orang yang nggak ngerti hukum ya, itu seringkali membolak-balikan fakta ya, dan juga sebetulnya mengerti hukum mereka, tapi mereka bolak-balikkan untuk untuk menyebarkan berita fitnah atau hoax. Jadi begini ya, menurut Undang-Undang Pasal 31 tahun 1999, semen pasal lagi kita dangci. Harus dong. Jadi menurut Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 perihal gratifikasi, sampai luar kepala aku jadinya kan. Pasal 12B ya, di situ telah dirinci ya apa yang termasuk dengan kategori gratifikasi ya. Yang pertama itu mungkin uang, itu sudah pasti pemberian uang, pemberian hadiah, baik hadiah pernikahan atau hadiah hitanan. Setelah itu ada berupa pengobatan gratis, ada berupa perjalanan wisata gratis, ada juga merupakan tiket gratis ya, dan juga yang lain sebagainya dan lain sebagainya ya. Setelah pasal 12B ya, semuanya itu dikatakan gratifikasi ketika ya uang, barang, jasa dan lain sebagainya diterima oleh penyelenggara negara dan juga ada kaitannya dengan penyelenggara negara, misalnya istrinya, anaknya, keponakannya atau apapun itu ya. Dia menerima dari pihak yang ada kaitannya ya dengan jabatan yang menempel atau melekat kepada pejabat tersebut. Contohnya ada perusahaan yang bekerja sama dengan BUMN, atau perusahaan yang mengambil proyek negara, atau perusahaan yang bermitra dengan negara ya. Lalu pemilik perusahaan tersebut memberikan hadiah, memberikan tiket
gratis, memberikan layanan jasa ya seperti pesawat jet pribadi, kapal pesiar dan lain sebagainya ya kepada seorang pejabat negara baik presiden, gubernur, wakil gubernur dan lain sebagainya ya ketika melekat sebuah jabatan dengan personalnya itu maka itu bisa dikatakan gratifikasi. Apakah itu melanggar hukum? Tidak semua gratifikasi melanggar hukum ya. Kalau kalian mau tahu mana yang melanggar hukum, mana yang tidak melanggar hukum, kalian cari tahu sendiri. Capek aku menjelaskannya sama kamu. Ya, ini udah video kelima ini tentang gratifikasi ya. Jadi pasal 12C ya. Ada lagi nih. Pasal 12C, gratifikasi tersebut tidak akan menjadi perbuatan melanggar hukum ketika dilaporkan kepada KPK. Itu dia, ya, dilaporkan kepada KPK. Ya, jadi jangan kalian itu mentang-mentang misalnya terbukti, ya, terbukti Ganjar pula. Terbukti misalnya si Kaisang ini menerima gratifikasi. Katakanlah kategori gratifikasi itu berdasarkan undang-undang dan juga kriterianya berdasarkan KPK, penilaian KPK ya, katakanlah ya. Lalu setelah itu apa yang akan dilakukan? Maka penerima gratifikasi itu harus mengembalikan apapun yang dia terima yang nilainya lebih dari 1 juta. Jadi kalau misalnya anak pejabat menerima kado ya dari menteri atau misalnya dari siapapun itu atau misalnya dari bos-bos besar ya, kalau misalnya dia terima cuman gelas Duralex itu nggak perlu dipulangkan sama negara. Tapi kalau misalnya dia menerima berlian, uang tunai $100, uang tunai $1.000 atau mendapat hadiah mobil, itu harus dikembalikan negara. Tapi yang di bawahnya 1 juta, contohnya anak presiden menikah, dia dapat kado katakanlah Magicom, rice cooker. Dilihat harganya itu, kalau di bawah 1 juta nggak bisa dipulangkan. Setelah itu dapat apa? Hadiah jemuran. Mana tahu ada menteri yang menghadiahkan jemuran. Dilihat itu contohnya. Harganya ketika dicek Tokopedia ya, harganya 1 juta 1.050.000. Dipulangkan itu jemuran sama negara. Karena sudah melebihi 1 juta. Tapi kalau harga jemuran itu di bawah 1 juta, ya, bukan cuma mobil yang harus dipulangkan sama negara ataupun uang, jemuran pun harus dipulangkan kalau harganya lebih dari 1 juta. Pandai-pandailah kalian kalau nerima. Kalau kalian anak pejabat, pandai-pandailah kalian kalau nerima hadiah jemuran dari orang. Kalau di atas 1 juta jangan terima gratifikasi itu. Tapi kalau di bawah 1 juta terima. Iya kan? Itu dia. Sebetulnya kayak mobil contohnya, ya kan, katakanlah mobil Toyota Innova. Bikin aja di kwitansinya itu harganya 999.000,99. Itu nggak masuk gratifikasi itu. Karena itu harga yang kita dapat dari showroom kan. Cuman itu kan nggak wajar kan begitu. Jadi seperti itu. Jadi ketika dilaporkan ketika dilaporkan menurut pasal 12C ya Undang-Undang Nomor 31 tadi, maka semua tindakan itu tidak akan menjadi tindakan yang melanggar hukum. Dengan catatan ya, barang itu harus dikembalikan dan jasa harus dibayar sesuai dengan harganya. Itu dia. Jadi kalau misalnya terbukti Kaisang itu memang menerima gratifikasi mengenai layanan pesawat jet pribadi atau sewa ya, maka itu akan dihitung semua sewanya dan itulah yang akan dibayarkan kepada negara ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya, ini adalah langkah berani dari seorang Kaisang. Karena apa? Dia tahu konsekuensinya. Kalau memang penilaian dari KPK masuk dalam kategori gratifikasi, maka dia siap akan membayarnya. Iya, dia siap bayar, ada uangnya. Mahfud MD Anies Baswedan dia tidak datang ke KPK melaporkan. Karena apa? Takut dia kalau contohnya masuk dalam gratifikasi, dari mana uangnya bayar. Itu aja sih intinya.
Ra ono duite. Piye iki? Hasto pernah nggak naik pesawat pribadi? Pernah lah itu. Jadi seperti Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo tahu nggak kalian? Itu tahun 2017 ya. Ketika dia menjabat sebagai seorang gubernur kala itu, enggak, 2017 ya. 2017 dia sudah jadi presiden ya. Jadi dia pernah mengembalikan, dia menyerahkan kepada negara sebuah gitar Metallica ya. Sebuah gitar dari band Metallica. Ya kita tahu sendiri kalau presiden kita itu ya presiden yang rock and roll ya. Jadi ketika seseorang memberikannya sebuah gitar Metallica, ya itu adalah sebuah, bisa dikatakan sebuah hadiah yang berkesan. Tapi mau tidak mau dia harus kembalikan kepada negara. Karena apa? Karena ya nilainya itu sudah lebih dari 1 juta. Begitu juga waktu dia mendapatkan hadiah ya dari Sumbawa ya, dari seseorang di daerah Sumbawa mendapatkan hadiah 2 ekor kuda ya. Akhirnya dia kembalikan itu ke negara. Nggak tahu sekarang kudanya udah beranak pinak belum. Sehingga negara mendapatkan untung. Itu lumayan itu. Ya bisa dikatakan ya disita kepada negara, berarti nggak tahu juga kita nyimpannya di mana. Ya kan begitu. Ini repot kalau di Sumatera Utara. Kalau sempat Kabupaten Tubasa, bupati kami, ya kan contohnya, aku berinisiatif menghadiahkan 5 ekor babi sama bupati kami sebagai tanda terima kasih karena pembangunan jalan yang sudah dibikin ke kampung kami. 1 ekor babi itu harganya itu 350.000 yang masih anak, ya kan. Kalau kali 5 berarti 1.500.000. Berarti ketika itu masuk kategori gratifikasi, berarti itu baby harus dipulangkan ke negara. Yang jadi masalahnya yang ngasih makan siapa? Ya, cemana mau dibilang ya kan? Atau diuangkan dulu, nggak tahu lah aku. Itu teknis di lapangan lah itu. Ya kan, nggak tahu lah kita ya kan. Entah dijual dulu baru uangnya dikasihkan ke negara, entah dipelihara negara, nggak tahu juga. Iya kan, bukan maksudnya untuk menghina ya, bukan. Tapi itulah dia, memang konsekuensi dari gratifikasi, iya kan. Segala sesuatunya itu harus dipulangkan ke negara apabila lebih dari 1 juta. Itu dia. Jadi jangan kalian itu langsung keburu nafsu. Penjarakan Kaisang, nggak segampang itu. Tak segampang itu. Kalau otak kalian kan begitu, ya kan, maunya keluarga Jokowi cepat-cepat lah di penjara, sama kayak si Amin Rais. Nanti setelah Jokowi lengser, maka Jokowi dan juga keluarganya diborgol. Opung Mima diborgol. Itu dia, ya kan. Jadi kalau bicara tentang jiwa kesatria ya udah kita nggak bisa apalah, kita nggak bisa pungkiri lah bahwasannya ya kalau Kaisang itu lebih kesatria dibandingkan Mahfud MD gitulah. Padahal bisa dikatakan Mahfud MD itu umurnya 2 kali lipat si Kaisang loh. Dan ketua MK pula. Tolong dong dilaporkan. Pernah juga menjabat jadi Menko Polhukam. Tolong dong dilaporkan. Jangan takut ya dek ya, jangan dek. Itu dia. Jadi bisa dikatakan kita dukung terus kerja KPK. Ya apapun yang menjadi keputusan KPK. Kalaupun KPK menyatakan bahwasannya perjalanan Kaisang menjadi masuk kategori gratifikasi, tidak apa-apa. Karena apa? Kaisang punya duit untuk bayar. Setelah dibayar, selesai. Tapi kan menurut Kaisang, dia kan cuma nebeng, ya kan? Cuma nebeng, itu dia. Jadi siapa nama temannya? Ya kalian lihat sendiri aja lah di formulir gratifikasi. Nggak perlu aku tunjukkan di sini, ya. Itu dia. Oke, jadi semangat terus untuk Mahfud MD. Semangat terus Anies Baswedan,
yang katanya juga mau mencalonkan diri jadi ketua KPK. Anak abah. Ya, ini setelah video ini nanti kita angkat ya masalah mengenai anak-anak abah mendesak abah menjadi ketua KPK. Aduh, masa pelaku mau menjadi ketua? Ya kan, pelaku apa? Aku kan gak ada bilang. Yang penting pelaku. Ya kan? Nah, pelaku, yang penting pelaku. Ya, entah pelaku pencoblosan presiden, entah pelaku lem Aibon, ya kan? Entah pelaku Formula E, nggak tahu lah. Yang penting pelaku. Oke lah dulu ya. Ini jadi merembes kemana-mana, jadi ke Sianis pula. Nanti lama-lama jadi ke Amin Rais pula. Kasihan kita. Ya kan? Oke lah dulu. Salam NKRI harga mati. Gitu ya pembahasan opung terkait Kaisang ya, yang memberi contoh yang bagus buat para senior katanya, buat yang paling ahli, paling pintar ya kan, menganggap orang ingusan. Mana tunjukkan kalau memang paling bagus ya kan. Udah dikasih contoh yang bagus, datang tanpa diundang, tanpa dipanggil, ya kan. Kalau berani seperti Kaisang lah. Oke, gitu video dari saya ya. Gimana menurut kalian ya kan? Coba komen di bawah. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.